Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu pembimbing yang saya muliakan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Di antara nikmat itu ialah kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita. Yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang merupakan syarat utama sebelum memasuki gerbang surga, insya Allah. Tiada pula henti-hentinya kita kirimkan salawat dan salam kepada tauladan, uswah, dan panutan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran dan berjalan di setapak yang telah ia rintis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak. Mari kita membayangkan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Bayangkan raut wajah mereka begitu bahagia dan ikhlas membesarkan kita dari kecil sampai saat ini. Perlu kita ketahui bahwa semenjak kita dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih dan sayang mereka dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Bahkan ketika di dalam kandungan pun, ibu kita dengan susah payah membesarkan kita, mengandungnya selama 9 bulan. Begitupun dengan ayah kita, dengan mencurahkan segenap keringatnya untuk membanting tulang dan bekerja keras demi anaknya, yaitu kita. Allah juga berfirman pada surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali kamu janganlah mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada kita bahwa kita harus bertauhid serta berbuat baik, bahkan berkata dengan selembut dan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Dan ayat ini juga menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang ayah dan ibu. Hadirin rahimakumullah, tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada anak-anaknya, maka tak seorang pun yang dapat menghitung, apalagi membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak, lalu dibelinya dan dibebaskannya." Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika, Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang menggendong ibunya di pundaknya saat tawaf di sekitar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka laki-laki itu pun berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar pun menjawab, "Belum, walaupun sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang besar atas kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan dosa terhadap orang tua merupakan salah satu dosa besar. Namun sangat disayangkan pada era modern ini,
Banyak orang yang tidak tahu bahkan cara memperlakukan orang tua mereka dengan baik. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada orang tuanya, baik di depan mata kita sendiri maupun di media-media yang sudah tersebar di sekitar kita. Jangankan untuk menolong orang tuanya untuk terbebas dari beban hidup. Bahkan, si anak itu sendirilah yang menjadi beban hidup kedua orang tuanya. Bahkan, menyakiti perasaan dan fisik orang tua sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dilakukan di kalangan manusia saat ini. Menelantarkan mereka, menyakiti perasaan mereka, bahkan membunuh mereka karena alasan-alasan yang sepele. Hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari, dan senantiasa kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Hadirin rahimakumullah, di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan seorang anak untuk selalu berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu ikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada pula kembalimu. Maka kuberitakan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Ini tidak berarti kita harus taat kepada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab, salat 4 waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjawab, yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Janganlah kita menyakiti perasaan mereka, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, serta murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Dan janganlah kita menjadi anak durhaka, karena itu akan menutup pintu masuk ke surganya Allah. Akhir kata, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.